Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa itu reksadana dan bagaimana sih cara transaksi reksadana itu. Tapi kalau teman-teman tidak tahu apa itu reksadana dan bagaimana cara transaksinya, di sini saya akan menampilkan sebuah ilustrasi mengenai bagaimana transaksi reksadana. Jadi teman-teman jangan lupa simak videonya dari awal hingga akhir ya. So let's check it out. Kamu kok belum pulang? Kenapa? Ini loh, jadi aku tuh masih bingung terkait ada reksadana. Kamu paham nggak? Oh, aku paham kok. Oh iya, sebelumnya kamu tahu nggak apa itu reksadana? Nah, tadi aku tuh dapat menyimpulkan bahwa reksadana itu merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan diinvestasikan pada portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan juga investasi keuangan oleh manajer keuangan. Nah, itu betul. Nah, di dalam reksadana juga ada saham, obligasi, dan lainnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, reksadana terbagi menjadi dua jenis, yaitu reksadana tertutup dan juga reksadana terbuka. Oh, itu aku tahu. Jadi ada lagi satu berdasarkan karakteristiknya. Itu ada reksadana konvensional, terstruktur, dan lainnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang apa itu reksadana dan juga jenis-jenisnya. Sekarang aku bakal ngejelasin ke kamu bagaimana sih bertransaksi di reksadana. Nah, sebentar ya, aku mau buka buku saku digital OJK dulu. Oke, jadi aku tuh masih bingung bagaimana sih cara transaksinya di reksadana itu. Sebentar ya. Nah, jadi kalau berdasarkan buku saku OJK, kegiatan transaksi reksadana berbentuk KIK itu, yang pertama, manajer investasi membuat kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian. Selanjutnya, MI mengajukan pernyataan pendaftaran reksadana ke OJK. Yang kedua, OJK memproses pernyataan pendaftaran reksadana yang diajukan oleh manajer investasi dan memberikan efektif reksadana. Yang ketiga, investor melakukan pembelian atau subscription atau penjualan kembali redemption reksadana melalui agen penjual efek reksadana atau APER, atau melalui manajer investasi baik secara langsung atau melalui platform elektronik yang tersedia. Yang keempat itu, apabila reksadana KIK dipasarkan melalui APER, maka APER ini menyampaikan kepada investasi informasi bahwasannya ada subscription atau redemption reksadana. Selanjutnya, dana pembelian atau subscription disampaikan kepada bank kustodian. Yang kelima, bank kustodian bertugas menerima pembayaran pembelian reksadana, kemudian membayarkan kepada nasabah atas penjualan reksadana, dan juga membayarkan biaya pembelian efek pasar modal atau efek pasar. Lalu, bank kustodian sebagai tempat penitipan portofolio efek reksadana. Yang keenam, manajer investasi menginstruksikan perantara pedagang efek untuk membeli efek atau menjual efek untuk kepentingan reksadana. Yang terakhir itu, akan tersedia portofolio efek reksadana yang terdiri dari efek pasar modal dan uang dan efek pasar uang. Nah, setelah aku menjelaskan bagaimana transaksi reksadana melalui buku saku OJK, apakah kamu paham? Oh, jadi transaksi reksadana itu melibatkan banyak pihak ya, seperti manajer investasi yang membuat kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, terus dilanjutkan dengan pemrosesan pendaftaran reksadana oleh OJK sehingga nantinya akan terjadi subscription dan juga redemption. Nah, itu betul. Kalau kamu pengen tahu langsung bagaimana cara bertransaksi di dalam reksadana, aku punya satu aplikasi biar kamu langsung paham. Aku jelasin ya. Boleh itu. Pertama, kamu buka aplikasi ini, terus kamu klik ini, terus kamu pilih kamu mau berinvestasi di mana, di saham, obligasi, atau lainnya. Aku saranin sih di reksadana ya, karena resikonya lebih rendah. Nah, terus kamu klik reksadana, terus kamu pilih kamu berinvestasi di mana. Setelah itu, kamu tulis nominal berapa yang harus kamu investasikan, bisa dari 100 hingga 20 juta juga bisa, tergantung pendapatannya. Nah, setelah itu kamu dapat portofolio dari reksadana tersebut, sehingga kamu dapat melihat berapa yang kamu investasikan di reksadana ini. Oke, setelah penayangan video ilustrasi tadi, apakah teman-teman dapat memahami bagaimana sih transaksi reksadana itu?
memiliki portofolio yang telah diversifikasi guna untuk mengurangi kehilangan resiko nilai investasi. Lalu yang kedua adalah akses ke pasar modal. Jadi reksadana ini menawarkan investor untuk memiliki jangkauan pasar modal yang lebih luas lagi, sehingga para investor mampu berinvestasi ke jangkauan pasar yang lebih baik. Lalu, yang selanjutnya adalah kekurangan dari transaksi reksadana. Yang pertama adanya risiko pasar. Jadi reksadana ini juga bisa saja terkena dampak dari adanya perubahan kondisi pasar yang memungkinkan akan adanya nilai investasi yang berfluktuatif. Lalu adanya biaya. Jadi reksadana ini juga bisa saja terkena biaya dalam transaksi, sehingga investor dapat mempertimbangkan dalam transaksi yang dilakukan dalam transaksi reksadana. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari awal hingga akhir. Jadi di sini kami harapkan teman-teman dapat memahami materi dari awal hingga akhir secara baik. Lalu teman-teman juga mengimplementasikan transaksi reksadana di kehidupan. Contohnya adalah transaksi reksadana secara online. Jadi terima kasih telah menonton, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang dibutuhkan, teman-teman silahkan komentar di bawah ini ya. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum everyone. In here, we are from Group 9 have been made a video about literature of investment with the topic is transaction of mutual funds. In here, may I introduce ourselves first. My name is Nabila Rumkalisa Mukti with class student number 046, and my friends. My name is Siska Putar-Putar and class study number 84. My name is Dwindal Siapliani. My last study number is 175. Okay, thank you for enjoying our video. Bye bye.